بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, senantiasa kita meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita senantiasa berselawat, kita mendapatkan syafaat, kita mendapatkan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, keluarga kita juga sehat. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran kita hari ini anak Ustaz yaitu akidah akhlak. Kita lanjutkan pelajaran kita poin B, tata cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, meyakini bahwa kitab-kitab itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwa setiap kitab tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kalamullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Bukan merupakan ucapan manusia. Berarti bukan berupa ucapan manusia, namun kalamullah. Artinya kita harus meyakini bahwa Allah mempunyai sifat berbicara, namun tidak seperti berbicaranya manusia, melainkan sesuai dengan keagungan, kebesaran dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Yang artinya, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya. Poin yang kedua, meyakini bahwa kitab-kitab itu mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kedua, Ustaz? Meyakini bahwa kitab-kitab itu mengajak beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib beriman bahwa seluruh kitab yang terdapat di dalam Al-Qur'an mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kitab-kitab itu menyeru kepada petunjuk dan kebaikan untuk kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Poin yang ketiga, anak Ustaz, meyakini bahwa kitab-kitab itu tidak saling bertentangan. Kitab-kitab yang Allah turunkan saling membenarkan antara satu dan yang lainnya. Jadi kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran membenarkan antara yang satu dan yang lainnya. Tidak ada pertentangan antara yang satu dan yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Yang artinya, nah Ustaz, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Yang selanjutnya, poin yang keempat, beriman kepada semua kitab yang disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti nanti ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Suhuf, dan Al-Quran. Yang A adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur. Ya, artinya sungguh, kata Allah, kami yang menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Quran surat Al-Maidah ayat 44. Kemudian poin B, Injil, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam.
Yang poin C, Zabur, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kepada Nabi Daud. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ataina Dawuda zabura. Yang artinya, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Quran surat An-Nisa ayat 163. Poin D, suhuf Ibrahim dan Musa. Dan yang terakhir adalah poin E, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk dan kebenaran bagi seluruh manusia. Poin yang kelima, meyakini bahwa syariat dalam kitab-kitab terdahulu ditujukan kepada umat para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul, maka tidak dibolehkan bagi siapapun, baik manusia ataupun jin, beribadah kepada Allah berdasarkan kitab-kitab terdahulu. Inilah pembahasan kita hari ini ya Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.